Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, waktu dan kesempatan, orang tua yang baik, makanan, rezeki, dan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini maupun yang telah kita lewati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Baik, kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita berikutnya, tema 6, subtema 1, pada pembelajaran kedua. Bagi yang sudah mengambil buku kemarin, silakan dibuka bukunya pada pembelajaran kedua, subtema 1. Adapun materi kita atau tujuan pembelajaran hari ini, mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati sebuah puisi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Silakan disimak dengan baik. Kita masuk ke materi yang pertama atau tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Pertama, largo, artinya lambat sekali. Lento, lebih lambat. Adagio, lambat. Andante, sedang. Moderato, sedang agak cepat. Allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Presto, cepat sekali. Ya, ini Ustaz ingatkan, biasanya ini muncul ini di soal-soal ya. Nggak harus dihafal sih, cuman ketika ada kisi-kisi ya hafal ketika itu aja, kan ini juga nggak terlalu kita butuhkan. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati sebuah puisi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait yang benar. Perhatikan puisi berikut. Suara indah alat musik. Ya, suara alat musik itu suara yang diharamkan ya dalam agama kita. Jadi Ustaz ketika itu masih dapati beberapa siswa Ustaz itu masih buat status tapi pakai musik. Subhanallah, ini nggak boleh ya. Musik haram, tak boleh dalam agama kita. Ya, jadi kalau orang yang biasa dengerin musik, dia nanti nggak betah dengerin Al-Quran. Baca Al-Quran nggak betah, murojaah jadi nggak betah. Kenapa? Dua hal yang bertentangan. Musik haram, musik itu kebatilan, sedangkan Al-Quran itu kebaikan. Hal yang baik dengan yang batil tidak akan bisa bersatu dalam satu waktu. Sehingga jika ingin menjadi seorang yang hafiz Quran, maka tinggalkan yang haram, tinggalkan musik, sehingga kita lebih mudah, sehingga kita dimudahkan Allah dalam menghafal Quran. Kita lanjut. Adapun materi ini hanya sekedar melengkapi apa yang harus diajarkan. Baik, perhatikan yang Ustaz kasih tanda. Pertama, yang disebut dengan baris puisi. Itu yang Ustaz garis ini ya. Semua akan kuperjuangkan. Nah, ini yang Ustaz baris ini disebut dengan baris puisi. Keseluruhan baris ini disebut bait puisi seperti yang sebelumnya yang sudah kita bahas.
Kemudian IU atau UA atau AA ini disebut rima. Misalnya setiap puisi juga seperti itu. Terkadang pantun pun juga seperti itu. Ada rimanya sehingga membuat bunyinya menjadi lebih bagus. Baik itu puisi, syair-syair atau dengan pantun-pantun. Seperti itu. Tahukah kamu bunyi vokal akhir pada baris puisi disebut rima? Seperti yang Ustaz sampaikan sebelumnya. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I, A, I. Jadi ujung kata pada satu baris itu ujungnya A. Baris kedua ujungnya I, baris ketiga A lagi, yang keempat I lagi. Atau lebih dikenal dengan A, B, A, B. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama, seperti pantun. Pantun itu bagian dari puisi lama. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Udah pernah sering dengar kan pantun? Sehingga biasanya kalau orang berpantun ujungnya nanti sama itu, sehingga bunyi pantunnya itu jadi menarik. Kemudian ke materi yang terakhir atau tujuan pembelajaran yang terakhir. Melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Kita nggak buat kesimpulan ya. Amatilah gambar di bawah ini. Itu ada gambar kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ada ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Ya, hari Senin kemarin ya. Kucing itu dia tidak sempurna karena dari lahir sampai besar ya bentuknya gitu-gitu aja, ya kan? Nah, kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Lihat, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dari setiap daur hidupnya itu bentuknya berbeda-beda terus. Lihat, pertama itu dari ketika kupu-kupu dewasa itu bertelur, kemudian mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian yang kedua, telur kupu-kupu. Ini terlihat pada daun. Kemudian yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau yang disebut dengan ulat. Nah, larva berubah menjadi pupa atau yang biasa disebut dengan kepompong. Lihat nomor 4. Kemudian yang kelima, kepompong akan menetas dan menjadi kupu-kupu. Lihat kan? Ini disebut dengan metamorfosis sempurna. Kenapa? Setiap daur hidupnya bentuknya berbeda-beda. Nah, sekarang kita perhatikan yang belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena bentuknya tidak berubah, hanya satu kali saja, mulai dari telur. Sama seperti ayam. Ayam juga tidak sempurna. Ya, dari belalang dewasa siap bertelur. Kan bertelur, nah jadi telur belalang. Kemudian nimfa tak bersayap, kemudian nimfa bersayap, kemudian jadi belalang dewasa. Jadi bentuknya itu tidak terlalu tidak ada jauh perbedaan yang signifikan, hanya satu kali saja, yaitu berbentuk telur. Sisanya sama seperti ayam, kelinci, kucing. Nah, dia tidak sempurna. Adapun kupu-kupu dia sempurna. Seperti itu. Nah, setelah memperhatikan gambar tadi, tugas antum yaitu yang pertama, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa? Misalnya apa? Nggak boleh ya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Antum nggak boleh tulis di situ kucing, ayam atau apa. Berusaha mencari dari sumber yang lain. Ya, apa contoh hewan mengalami metamorfosis sempurna? Misalnya
kuda. Ya, kuda nggak sempurna ya. Kuda dewasa, ini contoh, jadi contoh nggak boleh diambil. Ini saya kasih contoh metamorfosis tidak sempurna. Misalnya kuda dewasa melahirkan, kasih arah panah lagi, kemudian tumbuh menjadi kuda yang remaja, misalnya kuda menjadi kuda yang dewasa, seperti itu. Sehingga ini dia tidak termasuk, sehingga dia termasuk metamorfosis tidak sempurna. Tuh, antum boleh cari contoh yang lain. Dan nggak harus digambar ya, harus gambar, ditulis namanya aja. Tugasnya yang sempurna satu hewan, yang tidak sempurna satu hewan. Silakan, semangat, semoga berhasil. Alhamdulillah selesai. Demikianlah materi yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya. Adapun tugas jangan lupa dikerjakan, kemudian dikumpulkan seperti biasa ya. Ingat ya, terkadang nilai remedial itu saya ambil dari nilai tugas, sehingga yang tidak mengumpulkan tugas, tanggung resikonya. Karena ini kenaikan kelas, jadi antum harus lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.